Halo teman-teman, perkenalkan saya Riri Asiri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang regulasi ekspresi gen prokariot, eukariot, dan virus. Setiap sel dalam tubuhmu membawa buku petunjuk lengkap DNA. Tapi pernahkah kamu bertanya, mengapa sel otak berbeda dengan sel kulit? Padahal mereka punya DNA yang sama persis. Atau bagaimana bakteri bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru? Rahasianya terletak pada regulasi ekspresi gen, sebuah sistem kontrol cerdas yang memutuskan gen mana yang dihidupkan atau dimatikan, kapan dan di mana. Mari kita selami dunia mikro ini, lihat bagaimana sistem ini bekerja pada 3 pemain utama, yakni prokariot, eukariot, dan virus. Nah, teman-teman juga bisa lihat penjelasan lebih lanjut tentang dasar dari regulasi ekspresi gen pada gambar di atas. Oke, mari mulai dari makhluk sederhana namun canggih, bakteri prokariot. Karena mereka tidak memiliki inti sel. Proses transkripsi dan translasi bisa terjadi hampir bersamaan. Sistem regulasi mereka pun berlangsung cepat dan efisien. Kunci utama sistemnya ialah operon, sekumpulan gen yang terkait secara fungsional dan dikendalikan bersama oleh satu saklar utama. Model paling terkenal ialah operon lak pada E. coli. Saat tidak ada laktosa atau sumber makanan, protein reseptor aktif dan menutup saklar. Gen untuk mencerna laktosa dimatikan. Mengapa? Agar energi tidak terbuang percuma. Saat laktosa ada, molekul laktosa berikatan dengan reseptor. Reseptor berubah bentuk dan lepas. Saklar terbuka. RNA polimerase bisa meluncur, menyalin, dan enzim pencernaan laktosa pun diproduksi. Sistem ini ialah contoh induksi. Senyawa tertentu memicu ekspresi gen. Baik, selanjutnya kita naik tingkat ke sel kita sendiri. Sel eukariot. Sistem di sini jauh lebih rumit, DNA terlindungi di dalam inti sel, dan gen-gen tidak diatur dalam operon. Regulasi bersifat individu dan multilapis, seperti benteng pertahanan berlapis. Lapisan pertama, pengemas DNA. DNA yang terbungkus rapat, heterokromatin tidak bisa dibaca gen, atau silensin. Modifikasi kimia seperti asetilasi histon dapat mengundurkannya menjadi eukromatin yang aktif, gen dihidupkan. Lapisan kedua, kontrol transkripsi. Ini adalah lapisan utama, saklarnya adalah promotor dan exchanger. Faktor transkripsi yang spesifik harus berikatan di sini untuk memanggil RNA polimerase. Kombinasi faktor yang berbeda menentukan gen mana yang aktif di sel mana. Lapisan ketiga, pemrosesan mRNA. mRNA mentah disunting, displinking, membuat intron dan menyambungkan ekson. Satu gen bisa menghasilkan berbagai protein, berbeda melalui splining alternatif, seperti satu resep dasar yang bisa menjadi berbagai hidangan. Lalu, yang keempat, kontrol pasca translasi. Lapisan terakhir, modifikasi protein. Protein yang baru dibuat diaktifkan, dinonaktifkan, atau diarahkan ke lokasi tertentu dalam sel dengan penambahan gugus kimia, seperti fosfat. Lalu, bagaimana dengan virus? Virus bukan sel, mereka adalah parasit molekuler yang tidak mempunyai mesin untuk berekspresi sendiri. Strategi mereka adalah membajak sistem regulasi sel inang. Bacteriophage labda. Ia punya pilihan strategi yang diatur ketat oleh sistem repressor yang mirip operon. Siklus litik, gen virus aktif langsung bunuh sel, produksi virus baru.
Siklus ligogenik gen litik dimatikan oleh reseptor virus. DNA virus menyatu diam-diam dengan DNA bakteri dan ikut direplikasi. Saat kondisi tertekan, reseptor ini bisa muncul dan siklus litik pun dimulai.